Minang TV dimanapun berada. Bersua kembali kita pada malam hari ini. Program yang selalu kita tampilkan setiap hari Ahad malam Senin atau hari Minggu malam Senin, yaitu Halo Warganet, di mana nanti kita akan membahas beberapa berita-berita yang viral seminggu kemarin, baik dari dalam negeri dan juga khususnya dari Batam serta dari luar kota Batam. Pertama sekali kami selalu tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga segala aktivitas kita yang telah kita laksanakan mulai tadi pagi hingga malam hari ini, dan juga aktivitas yang akan kita laksanakan ke depannya selalu mendapat ridho dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa pula, kami tak bosan-bosannya selalu mengajak seluruh pemirsa Dunsana Suara Minang TV dimanapun berada, baik di kota Batam maupun di luar kota Batam dan juga di manca dunia. Jangan lupa untuk selalu memfollow, like, komen dan share akun fanpage Suara Minang TV, dan juga subscribe, like, komen dan share channel YouTube Suara Minang TV. Selain itu juga ada Instagram @suaraminangtv dan juga akun TikTok @suaraminangtv. Baik pemirsa Dunsana Suara Minang TV dimanapun berada, mumpung juga suasana mungkin karena libur panjang yang dimulai dari hari Kamis kemarin, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ini cukup bagi Dunsana Suara Minang TV untuk menghabiskan waktu libur panjang bersama keluarga. Mungkin ada yang tetap di Batam melaksanakan kegiatan-kegiatan berlibur seperti ke pantai maupun ke tempat-tempat wisata yang lain, dan juga ke mal-mal yang ada di Batam, atau Dunsana Suara Minang TV yang ingin traveling ke luar kota Batam atau ke luar negeri, mumpung Singapura Malaysia lebih dekat dari Batam, dan juga sudah terbukanya semenjak pasca COVID-19 pintu negara Singapura bagi wisatawan dari mancanegara, khususnya dari Batam yang akan berwisata ke Singapura dan Malaysia. Dan juga kami tidak lupa menghimbau semua pemirsa Dunsana Suara Minang TV, jangan selalu terlena dengan libur panjang, karena esok akan kita kembali beraktivitas, memenuhi kewajiban kita terhadap pekerjaan-pekerjaan yang akan kita laksanakan, dan juga merapel pekerjaan-pekerjaan yang 4 hari kemarin kita tinggalkan dikarenakan libur panjang. Baik saudara Dunsana Suara Minang TV dimanapun berada, tetap selalu ikuti kami fanpage Suara Minang TV di Facebook, akun channel YouTube @Suara Minang TV, Instagram @Suara Minang TV, dan TikTok @Suara Minang TV. Suara Minang TV, suara orang awak. Iya. Baik pemirsa Dunsana Suara Minang TV, untuk berita pertama yang akan kami bacakan, ini sempat heboh, sangat heboh sekali. Yaitu pertama sekali adalah rencana kedatangan Ida Dayak ke Batam timbulkan kegaduhan. Berita ini kami kutip dari Batam News tanggal 3 Juni 2023. Adapun bunyi beritanya adalah sebagai berikut. Rencana pengobatan Ida Dayak, wanita asal Kalimantan yang dikenal sebagai ahli pengobatan alternatif di Batam, telah membuat heboh masyarakat. Pesan rencana kedatangan Ida Dayak ke Batam ini menimbulkan kegaduhan. Sejumlah orang berharap Ida Dayak benar-benar datang dan mereka bisa berobat.
Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda konkret bahwa Ibu Ida Dayak berencana melakukan kunjungan tersebut. Modus seperti ini dikhawatirkan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan yang tidak seharusnya. Apalagi saat ini menjelang pemilu yang rawan data pribadi disalahgunakan untuk kepentingan lain. Setelah sebelumnya muncul format pendaftaran terkait kegiatan Ida Dayak yang akan melakukan pengobatan yang mengatasnamakan Persatuan Masyarakat Borneo Batam sebagai lembaga yang menjadi penyelenggara kegiatan, menegaskan bahwa proses pendaftaran atau pendataan calon pasien Ida Dayak tidak dikenakan biaya apapun. Pesan ini berantai menggunakan nomor WhatsApp yang telah diterima oleh seluruh masyarakat Batam dengan format yang telah ditetapkan. Selain itu, mereka mengingatkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan seleksi pasien hanya akan dilakukan oleh tim dari Persatuan Masyarakat Borneo Batam sendiri. Beberapa warga Batam mengaku sudah mendaftar dan mengirim biodata termasuk nomor telepon yang diminta dari pesan yang beredar melalui aplikasi obrolan seperti WhatsApp. Ada seorang warga yang pernah mengatakan, saya sudah daftar tapi tidak tahu apakah kegiatan itu benar atau tidak, dan tidak dipungut biaya ketika mereka melakukan pendaftaran. Namun beberapa orang lainnya mengatakan Ida Dayak tidak ada jadwal ke Batam. Saya sudah mengkonfirmasi kepada admin Ibu Ida Dayak, katanya tidak ada, ujar V, salah satu warga Kota Batam. Berikut juga kami membacakan pernyataan lengkap dari admin Ibu Ida Dayak. Yang pertama sekali adalah, kepada yang terhormat Bapak Ibu calon pasien Ibu Ida Dayak, berikut kami sampaikan bahwa pertama, pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan ini adalah Persatuan Masyarakat Borneo Batam. Pendaftaran atau pendataan calon pasien tidak dikenakan biaya apapun. Nomor WA ini adalah 0813 63562 sekian. Dan untuk pendaftaran juga melakukan nomor telepon 0811 777 sekian hanya untuk melakukan pendaftaran dan pendataan. Mengenai waktu dan tempat seleksi pasien akan dilakukan oleh tim Persatuan Masyarakat Borneo Batam. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Namun kami mengutip dari apa yang telah disampaikan oleh Batam News, sampai saat ini tidak diketahui kebenaran dari informasi tersebut. Batam News juga sudah mencoba melakukan komunikasi dengan menghubungi nomor yang telah disebutkan tadi, namun sama sekali tidak ada respon. Jadi pemirsa Dunsana Suara Minang TV, jangan mudah terpancing atau tergoda dengan segala sesuatunya yang belum jelas, karena apalagi pada saat ini maraknya penggunaan data-data pribadi masyarakat yang banyak digunakan tidak sesuai dengan peruntukan. Jadi harap masyarakat Dunsana Suara Minang TV dan juga pemirsa Dunsana Suara Minang TV untuk berhati-hati dan jangan mudah terhasut. Memang fenomena Ibu Ida Dayak beberapa bulan kemarin sangat menggemparkan kita semua, khususnya di daerah Jakarta dan Pulau Jawa. Apa yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak dengan memberikan pengobatan alternatif kepada pasien-pasiennya sangat mengejutkan masyarakat, terutama juga dokter-dokter ahli spesialis, karena walaupun pengobatan tradisional juga merupakan salah satu metode pengobatan yang diakui oleh dunia kedokteran,
Namun terkadang ada kadang-kadang masyarakat berpikir apakah ini betul atau tidak. Ya, semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga memang apa yang Ibu Ida Dayak lakukan ini murni karena keinginan dia untuk mengobati pasien-pasien dan masyarakat yang membutuhkan, yang memang tidak mampu dan tidak sanggup untuk berobat secara medis ke dokter spesialis atau ke rumah sakit. Dan memang apalagi ketika beliau mengadakan pengobatan-pengobatan massal, khususnya pernah juga di salah satu instansi pemerintah, yaitu di TNI Angkatan Darat, itu juga menjadi viral. Jadi ya kita kembalikan saja, kalau memang betul, mudah-mudahan apa yang Ibu Ida Dayak lakukan membantu masyarakat khususnya yang tidak mampu dalam berobat, menyembuhkan penyakit yang mereka derita. Itu adalah berita pertama yang kami sampaikan kepada Dunsana Suara Minang TV. Selanjutnya ada juga satu berita yang sangat menghebohkan. Dibilang menghebohkan karena berita ini sangat potensial dan sudah lama sekali, dan ini memang oleh para pengusaha sangat dinanti. Namun beberapa instansi-instansi atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat maupun NGO-NGO sangat menyayangkan apa yang disampaikan oleh pemerintah, yaitu Presiden Jokowi membuka keran ekspor pasir melalui peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Jadi pemerintah mulai tahun ini kembali membuka keran ekspor pasir setelah ditutup hampir 20 tahun lamanya pada saat Ibu Megawati menjadi Presiden Republik Indonesia. Alasan dari pemerintah untuk kenapa membuka keran ekspor pasir ini, pertama sekali adalah guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Terkait ya memang banyak beberapa daerah baik di Pulau Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera maupun Nusa Tenggara, Papua, itu mereka mulai mengejar pembangunan. Jadi memang kebutuhan akan pasir ini sangat tinggi, apalagi terkait dengan reklamasi yang dilakukan untuk memperluas wilayah daratan. Terutama yang dulu pernah heboh sekali adalah ketika pengusaha properti membangun pulau-pulau yang ada di depan Teluk Jakarta. Itu memang membutuhkan pasir yang sangat banyak. Namun beberapa pulau-pulau tersebut memang dibangun atas pemenuhan pasir darat, bukan pasir laut. Nah, sementara itu ada beberapa hal juga yang membuat akhirnya kenapa proses pembangunan pulau-pulau reklamasi itu dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan administrasi secara hukum. Nah, pada tahun ini pemerintahan Jokowi kembali membuka keran ekspor pasir yang telah ditutup selama 20 tahun oleh Ibu Megawati pada tahun 2003. Nah, peluang ini langsung ditangkap oleh para pengusaha yang pada saat itu memang mereka betul-betul merasakan nikmatnya mengekspor pasir dari Kepulauan Riau ke negara tetangga. Dan perlu di pemirsa Dunsana Suara Minang TV ketahui
bahwasanya PP nomor 26 tahun 2023 ini tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang membuka keran ekspor pasir ini hanya berlaku untuk wilayah Kepulauan Riau. Jadi tidak menyeluruh mencakup wilayah Indonesia. Kenapa? Alasan yang disampaikan oleh pemerintah adalah ekspor pasir ini bertujuan untuk mengangkat sedimentasi yang terjadi akibat mungkin adanya pasir yang terbawa arus, ataupun ada juga dikarenakan banyak hal-hal yang mungkin tanpa sadar, baik itu oleh para pengusaha-pengusaha yang ada di yang melakukan eksplorasi di seputaran perairan Kepri, maupun akibat dari kegiatan-kegiatan lain. Nah, kita akan membedah apa maksud pemerintah membuka keran ekspor pasir ini. Nah, salah satu tujuan dari pemerintah membuka keran ekspor pasir ini adalah, kalau melihat dari bunyi PP tersebut, tujuan yang tidak lain adalah akibat dari pendangkalan arus pelayaran. Jadi alur pelayaran yang ada di sekitaran Kepulauan Riau yang terjadi pendangkalan mungkin akibat dari abrasi atau segala macamnya yang menimbulkan sedimentasi, itulah yang diinginkan pemerintah untuk diangkat, dieksplorasi dan dibuka atau diekspor. Jika memang kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, maka pasir sedimentasi hasil laut itu bisa diekspor ke negara tetangga. Namun banyak dari penggiat-penggiat lingkungan hidup menolak apa yang diterbitkan oleh pemerintah terkait dengan PP nomor 26 tahun 2023 ini. Yang pertama sekali adalah, menurut para LSM atau lembaga swadaya masyarakat, baik itu WALHI, Wahana Lingkungan Hidup, maupun juga Greenpeace, mereka sangat menolak dengan keran ekspor pasir yang diterbitkan oleh pemerintah ini. Alasan yang paling utama sekali adalah, dengan membuka keran ekspor pasir, walaupun alasannya mengangkat sedimentasi hasil laut, itu akan menggerus pulau-pulau kecil yang ada di sekitaran area penambangan. Ini wajar dan itu memang terbukti. Ketika keran ekspor pasir ini dibuka pada zaman-zaman sebelum Ibu Megawati menjabat, begitu banyaknya pengusaha-pengusaha di Kepulauan Riau, khususnya di Batam dan Karimun, yang menikmati, yang jumawa dengan ekspor pasir ini. Kenapa? Mereka harga jual dan Singapura juga membutuhkan, itu menjadi sebuah keuntungan. Namun yang harus pemirsa Dunsana Suara Minang TV ketahui, akibat pembukaan keran ekspor pasir pada zaman dahulu adalah hampir hilangnya Pulau Nipah, sebuah pulau terluar yang berbatasan langsung antara Indonesia dengan Singapura, itu hampir tenggelam. Akhirnya pada zaman Ibu Megawati menjadi presiden, keran ekspor pasir laut itu ditutup dan dilakukanlah reklamasi, penimbunan kembali untuk membuat Pulau Nipah ini kembali timbul. Dan itulah yang terjadi pada saat sekarang. Setelah dilakukannya reklamasi, menimbulkan kembali Pulau Nipah, akhirnya Pulau Nipah tersebut menjadi salah satu pulau terluar yang berbatasan langsung antara Indonesia dengan Singapura, dan juga menjadi pos pengamatan bagi Tentara Nasional Indonesia. 3 unsur TNI yang ada di BKO-kan di Pulau Nipah tersebut.
Antara lain TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan juga TNI Angkatan Udara. Nah, itulah makanya kenapa para penggiat-penggiat lingkungan hidup baik Walhi maupun Greenpeace Indonesia menyayangkan apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan membuka kembali keran ekspor pasir laut ini. Jadi kebanyakan dari Walhi sendiri telah menghitung, telah melakukan penelitian survei, ada sekitar 20 pulau-pulau kecil di seputaran baik itu Riau, Riau Kepulauan, dan juga daerah-daerah lain di Indonesia yang tenggelam akibat eksplorasi pasir laut yang dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha yang mempunyai konsesi izin usaha pertambangan terkait dengan ekspor pasir laut ini. Nah, selain itu, Walhi juga berpendapat bahwasanya ketika memang ekspor pasir laut ini kembali dibuka, ada kemungkinan lebih dari 115 pulau-pulau kecil yang berada di sekitar area konsesi eksplorasi pasir laut ini akan kembali tenggelam. Karena sama-sama kita ketahui bahwasanya Indonesia ini adalah negara kepulauan. Begitu banyaknya pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni, baik itu dimanapun berada, dan itu juga rawan tenggelam. Karena kenapa? Lama-kelamaan akibat dari abrasi, perubahan cuaca, pulau-pulau kecil ini tergerus dan akhirnya tenggelam. Jadi itulah salah satu yang ditakutkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Namun pemerintah sendiri juga mempunyai pendapat. Apa yang disampaikan oleh pemerintah pada dasarnya yang akan diberikan izin adalah ekspor pasir sedimentasi. Jadi bukan wilayah laut yang sudah pada zaman dahulunya dipunyai konsesi area pertambangan pasir laut, terus tempat-tempat itu boleh dilakukan kembali eksplorasi. Tidak. Pemerintah hanya menginginkan adalah pengangkatan sedimentasi. Pada umumnya area sedimentasi ini adalah area alur pelayaran. Memang kita akui untuk daerah Kepulauan Riau sendiri laut kita tidak terlalu dalam. Paling maksimal ada sekitar 25 sampai 30 meter kedalaman air laut kita. Itu yang mengakibatkan mungkin salah satu tujuan pemerintah mengangkat sedimentasi laut ini adalah untuk memperdalam alur pelayaran. Alhamdulillah saat ini saya tidak sendiri, ditemani oleh pimpinan redaksi kami Bapak Rizal Dican. Nah, assalamualaikum Pak Pimret. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nampaknya mungkin Pak Pimpret kok ada yang ingin diungkapkan terkait berita nan pertama atau nan kedua. Tapi sebelumnya Pak Pimpret sehat kok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah makan? Oh, sudah makan. Bato Pak Pimpret nak ajak kita makan dek Pak Pimpret doh. Tapi lepas aja Pak Host tadi mah beko lu. Beko lu dah. Pemirsa, Pak Pimpret terkait dengan dua berita yang kita sampaikan tadi, mungkin ada Pak Pimpret punya tanggapan atau pemikiran-pemikiran terhadap dua berita yang kita sampaikan untuk Sanak Suara Minang TV. Oke, sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga pemirsa Suara Minang TV dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Kemudian terkait apa yang disampaikan Pak Host tadi, berita pertama tentang kedatangan Ida Dayak di Kota Batam. Siap. Saya sebenarnya sudah, ini bahasa Indonesia apa bahasa Minang kok? Bahasa Minang saya lah, Wak. Bahasa Minang, iya. Awak sama awak. Awak sama awak kok. Jadi kalaupun indak mengerti, silakan kita pakai translate. Jadi
sekitar 3 atau sampai hari yang lalu itu awak pun dapat pesan melalui pesan berantai, melalui WA. Ya. Tapi pesan tuh lah nampak indikasinya bahwa tentu pesan itu tidak bertanggung jawab. Nampak kalau biasanya orang melakukan semacam pengumuman seperti kita membuat flyer gitu kan, ada nampak pro gitu kan. Ini pesannya ketik aja pakai WA dan ada memang nomor yang dicantumkan di situ. Tapi entah nomor siapa pun nggak narati kan. Sempat awak share di semua kawan untuk mencoba menelpon gitu kan. Coba ditelepon kebenaran berita itu gitu. Karena ya seperti yang disampaikan oleh Batam News ya, bahwasannya kini kok kan sedang marak-marak iko. Bagaimana orang mengambil data orang dengan terkait pemilu 2024 ya. Mudah-mudahan tidak lah ya. Bagi pesan saja kepada pemirsa agar berhati-hati dengan pesan-pesan berikut. Saya dengan pesan-pesan yang disampaikan melalui pesan berantai WA itu. Sebelum itu juga ada aplikasi dulu aplikasi pencet iko. Pencet iko undangan lah, apa segala macam lah ya. Perlu kita berhati-hati. Dan cross check kebenaran berita dulu baru di-share. Sebab apa? Beko sudahlah awak dirugikan, orang lain pun dirugikan pula. Memang karena betul. Ketidaktahuan daripada kawan-kawan atau pemirsa dalam melihat sebuah pesan. Seperti contoh dulu ada jo tuh. Kecelakaan di Siko, kan? Lah sampai lo polusi Kota Batam ke lokasi itu kecil itu betul ampar rupo dak ada dah. Rupo entah di Madima. Ya. Kadang jadi, berita tahun-tahun saisu yang ungkap ya. Kalau tahun-tahun lalu. Betul. Pemirsa harus melihat kebenaran sebuah berita atau berita hoax seperti itu. Betul. Jangan sampai tertipu. Sampai tertipu. Apalagi, betul itu. Ida Dayak itu kan viral gini. Viral, sangat viral. Sampai ke Arab Bagai kan? Sampai ke Arab Bagai kok. Sampai ke Arab Bagai. Jadi memang beliau kok mempunyai suatu kelebihan pengobatan alternatif yang memang bisa membantu orang-orang patah tulang. Bahkan yang menurut awak pun kalau dicari di TikTok atau di video di Barimat kan? Macam tidak masuk akal kan? Tangannya lo pelintir bisa lo bantuan tak indah kadang-kadang kan kalau akal sehat awak kan tidak mungkin dong. Apalagi dari sisi medis prosesnya itu akan lama bukan sabanta. Jadi viralnya beliau ada oknum yang memanfaatkan itu. Jadi kita berharap pemirsa Suara Minang TV berhati-hati terhadap pesan-pesan yang tidak bertanggung jawab. Itulah yang kita sampaikan yang kepada kedua, sana. Iya betul. Ekspor pasir tadi. Untung lendak lupa. Ekspor pasir kok sebenarnya 20 tahun ada 20 tahun lalu di stop. Betul. Dulu kalau kita masih ingat bagaimana negara Singapura itu yang dari daratannya dari Kete sampai melebar sekian kilometer. Itu pasirnya dari Indonesia. Betul. Jadi dijual pasir awak untuk membangun negara orang. Itu tambah gadang daratannya lah. Kalau logika sederhana kita berpikir yang tidak mengetahui tentang hitung-hitungan pemerintah. Betul. Sederhana aja. Barasi keuntungannya. Memang diakui. Bara keuntungannya didapatkan income dari negara. Sudah tuh dampak lingkungannya itu sebanding enggak dengan keuntungan yang dijual itu. Betul. Nah, logika kita kan gitu aja. Betul. Sampai hilang lo pulau cek di nyeweknya kan? Nah, itu sangat disayangkan padahal itu untuk generasi yang akan datang. Merusak lingkungan itu kan sangat tidak baik. Itulah makanya itu yang ditakutkan oleh para penggiat-penggiat lingkungan hidup. Itu sebenarnya kita kali-kalinya sederhana berita itu. Betul. Dijual pasir itu barang untung ya. Seimbang nggak dengan dampak lingkungan itu. Kadang-kadang kan hanya keuntungan mendapat income devisa negara. Sabantanya. Tapi anak cucu kita yang merasakan hilang pulau cek. Emang nggak bisa awak mau bek pulau. Tapi kalau gadang pitinya pasti bisa. Bantu Singapura kan karena income-nya gadang makanya nyo perluas daratan. Negaranya ketek kan. Negaranya ketek. Diperluas taruh daratan di. Awak yang rugi. Memang betul.
Iya betul jo Pak Pimpret. Mungkin sebelum kita lanjut ada juga pemirsa Dunsana Suara Minang TV hasil dari apa yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan terkait income yang didapat akibat ekspor pasir laut ini dibuka. Sebelumnya kami membacakan komen. Iko dari Reni mantap. Terima kasih. Dari Bapak Sapril Yubahar, onde maos gitu jauhnya. Kamanya maos gitu kok Pak Pimpret. Nyomarantau gini kok. Mahos. Atau apa yang meliput ke situ nak? Kalau bisa Mahos kirimlah berita kasih kau sekali mumpung sedang di Jakarta tuh boleh kita baca di Halo Warganet malam kok kan? Iya. Berita baca itu. Iya, yang kita apa yang kita baca dari Mahos kita sampaikan di siko. Nan ketiga dari Altaf Naufal Hali. Semangat Pak Hos, SMTV mantap. Sada itu dari Mindy Ermita, mantap Suara Minang TV. Terima kasih Uni. Dari Dea Angga, semangat Pak Hos, terima kasih. Dari Nurmalinda Caniago, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni, semangat Pak, Solo hadir. Jauh kok. Aiko jauh kok Pak Pimpret. Nah, balik kita ke masalah ekspor pasir Pak Pimpret. Iko kita kutip pula berita dari CNBC Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan mengakui selama ini tidak menerima pendapatan yang besar dari ekspor pasir laut. Jadi sebenarnya rugi nak. Yang untung pengusahanya. Sementara nilai pajak ekspornya ketek ya kan, tapi kerusakannya gadang. Nah, jadi apa menurut Pak Pimpret kok? Nah, itulah yang saya sebut tadi. Imbang tak pendapatan yang didapatkan negara dengan kerusakan lingkungan tadi. Betul. Kalau hanya kecil apa lagi tadi tidak besar kecilnya tadi itu. Itu karena dibuka izin keran ekspor pasir itu. Sederhana kan begitu aja gitu mencaliannya kan. Apalagi ya mohon maaf lah negara kita kok rentan terhadap korup tadi kan. Ada oknum yang memanfaatkan itu yang jadi calo-calo kok broker-broker kok. Ada punya kuota kok. Kalian perusahaan-perusahaan lah punya izin nak. Dan juga kuota sekian ya kan. Diolah sinan diolah kasih kok ndak tahu habis pulau Cie kan. Tapi ada lo alasan pemerintah Pak Pimpret. Dibukanya keran ekspor pasir laut kok kenapa khusus daerah Kepri? Sementara daerah-daerah lain tidak gitu loh. Sebenarnya bukan hanya daerah Kepri Pak Pret. Karena Kepri kok termasuk yang letaknya strategis secara geografis itu kan. Karena berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Jadi biaya angkut daripada kapal itu sangat rendah. Sangat murah ya. Kan kalau nyoba dari Padang. Itu jauh. Baputa kate kau nak ke bawah ya kan. Baputa ke bawah beli itu. Atau kate nyoba Baputa ke Sabang jadi ndak talok di Bali kalau di Padang dah. Iya. Karena jaraknya dakek di siko. Cost of personalnya rendah. Awak amuh lo menjual. Awak namola menjual ya. Itu masalahnya. Tapi alasan pemerintah kok kadang-kadang kita dengan ndak lo masuk akal dong. Kenapa ekspor pasir laut ini dibuka? Pada dasarnya banyak proyek-proyek reklamasi di dalam negeri yang membutuhkan pasir laut. Seperti reklamasi di Surabaya, di Batam, bahkan untuk proyek IKN. Dari mana datangnya tuh? Artinya kebutuhan lokal pun masih tinggi. Awak lama ekspor pula. Untungnya tidak sabaran. Kerusakan lingkungan dampaknya besar. Nah, apalagi kalau daerah kepulauan itu kan ibarat awak kecek tadi itu perlu yang namanya tadi bakau-bakau itu kan. Betul. Nah, yang harus untuk menahan arus laut, air laut, jangan sampai abrasi. Memang betul. Jangan dirusak lah karena kan kasihan generasi yang akan datang itu kalau seandainya lingkungan itu tetap dirusak. Nah, itulah sementara kita saja kadang-kadang di Batam Miko untuk membeli pasir membangun rumah aja kini kok lah susah kan. Iyalah. Di mana datang pasir ya? Susah. Di Nongsase galian C itu lah tertutui itu. Enggak boleh helai. Barelang lah awasi lo deh orang tuh. Dari mana datang pasir? Sementara pembangunan jalan Tarui kan.
Betul Jadi juga tuh. untuk di lokal saja gitu masih susah. Jangan ke dibuat Untuk keluar. apa harus dibuka keran ekspor ya? Ya yang paling kita tidak setuju itu saya pikir ya dampak lingkungan itu. Dampak lingkungan memang. Kalau pitihnya mungkin kecek papret tadi sebantah habis. Sabantah habis. Tapi lingkungan itu selama-lamanya Lama prosesnya untuk melakukan perbaikan kembali itu lama. Apalagi terumbu-terumbu karang tuh bukannya sabantah. Betul. Bisa sampai 20 tahun, 25 tahun baru bisa itu. Oke, Pak Pimpret, mungkin di sana Suara Minang TV itu memang yang ditakutkan, terutama juga pihak pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sendiri juga menakutkan apabila memang pemerintah betul-betul membuka keran ekspor pasir ini, karena pada akhirnya adalah yang merasakan akibat dari pembukaan keran ekspor pasir ini adalah masyarakat Kepri sendiri. Salah satunya kadang bisa terjadi abrasi ya, betul Pak Pimpret katakan, atau pulau-pulau kecil yang di seputaran Kepri itu akan tenggelam dengan sendirinya. Kan dulu kan alah nampak bana tuh Pak Pimpret, Pulau Nipa tuh hampir hilang. Pulau Nipa tuh hampir hilang dek gara-gara proyek pasir laut, ekspor pasir laut. Akhirnya ketika zaman Bu Megawati nyeperintahkan balik reklamasi bangun ulang Pulau Nipa. Pulau terluar di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Singapura. Itulah akhirnya Pulau Nipa itu sekarang menjadi pos pantau bagi Tentara Nasional Indonesia untuk memantau area-area perbatasan daerah terluar. Tapi Pak Pimpret, kadang kalau pengusaha atau kita orang awam berpikir alur laut pelayaran Indonesia dengan Singapura kok kan padat. Kapalnya kan ndak ketek-ketek doh. Hampir rata-rata kapal-kapal gadang di atas 10.000 DWT. Dan itu pun rami, sangat rami. Dan pernah beberapa bulan yang lalu kejadian satu kapal kontainer, kargo kontainer kandas di muka Pulau Sambu. Yaitu tadi, karena apakah itu akibat pendangkalan karena sedimentasi pasir tadi, atau memang inyo salah alur, melewati alur Pak Pimpret. Menurut Pak Pimpret tuh terkait dengan itu. Ya kalau menurut pemerintah tujuannya adalah mengangkat sedimentasi dengan menjadikan alur pelayaran kita itu kembali dalam. Itu jawaban pemerintah tuh. Bukan masalah pasir itu kadi ekspor kama, tapi alasan dasar pemerintah seperti itu. Ya, kalau untuk sedimentasi ya, kalau kita lihat jalur kapal yang harus diperdalam, iya, itu sebenarnya sih logis juga. Iya. Sebenarnya kalau tidak dijual pun, kita juga sebagai pemerintah yang memang menerima kapal-kapal yang masuk di luar negeri ke Kepri ini, iya, tentunya jalur itu perlu diperdalam. Iya, memang. Karena terus terjadi pendangkalan seperti itu. Kan? Betul. Nah, kalaupun tidak ada jual, pasti kita butuh biaya juga untuk yang namanya pengurukan itu. Iya, nah, betul. Mungkin logikanya seperti itu. Tapi kita tidak setuju itu kalau seandainya ada daerah ke pulau-pulau yang diambil pasirnya itu seperti yang sudah-sudah. Iya. Itu. Jadi memang Dunsana Suara Minang TV sampai saat ini PP nomor 26 tahun 2023 ini masih menjadi polemik. Apalagi PP ini menyangkut hanya khusus daerah Kepulauan Riau. Nah, bukan Indonesia secara menyeluruh. Itu akhirnya yang membuat masyarakat ada yang senang, ada yang tidak senang. Jadi kita minta juga pendapat kepada masyarakat Kepulauan Riau, ya terutama yang ada di Kepri ya, yang paling dekat itu adalah Batam. Apa pendapat Dunsana pemirsa Suara Minang TV? Kalau seandainya keran ekspor pasir kau dibuka, terlepaslah dari mekanisme dan seperti apa yang regulasi yang di pemerintah itu. Betul. Tetapi yang namanya kalau kece orang awak, dibuka keran, dibuat regulasi, tapi kok tak belando minta tanah tuh dan suang-suangnya dia risiko digeser seketek kan? Geser seketek. Ujung-ujung habis ya. Atau itu hanya untuk mencari celah. Kita tidak tahu. Iya, memang betul. Silakan
mengeluarkan pendapat terkait regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah ini. Betul. Dibukanya keran ekspor pasir. Sanak Suara Minang TV bisa berikan komentar apapun pendapat dan juga masukan-masukan di komen yang live streaming fanpage Suara Minang TV dan juga di channel YouTube Suara Minang TV. Kami menunggu informasi, komentar, pendapat, masukan-masukan dari pemirsa Sanak Suara Minang TV terkait dengan dua berita yang telah kami sampaikan tadi. Nah, selain itu Pak Pimpret, iko ada lo yang nama nitip pasan Pak Pimpret. Nah, memang kadang-kadang ngebagala awak Pak Pimpret. Tingginya tingkat perceraian, iko ndak di Batam dah. Kok ada titipan dari kampung kok? Pak Host, tolong sampaikan berita naniko, kok lai bisa. Nah, kita pas membaca galak-galak gitu Pimpret. Tingginya tingkat perceraian di Kota Padang diakibatkan akibat perceraian kok lucu. Karena reuni. Karena reuni katanya. Nan sabananya kok. Masa masalah reuni bisa mengakibatkan tingginya tingkat perceraian masyarakat di Kota Padang. Nah, apa pendapat Pak Pimpret masalah itu? Kalau perceraian tuh yang namanya orang suami istri kan sebab akibat itu. Ada sebab akibat, betul. Kalau kece orang kayak apa sebab mangko bakarano kan. Betul. Jadi ya sama halnya di Batam juga seperti itu. Seperti ya kalau penyebabnya karena reunian bertemu dengan mantan dan segala macam. Sebenarnya apa namanya? Susah loh kalau menjalihkan masalah orang basobok balik lalamu sekian lama. Basobok ya. Basobok tahu-tahu kecil tadi kecil orang balik cerita lama tadi itu. Sampai bacara ilonyo suami istri. Itu lah luar biasa. Iya. Apa namanya? Pengaruh reuni itu. Iya. Bisa-bisa CLBK kok cinta lama bersemi kembali kok. Bisa-bisa reuni itu dibubarkan. Tapi memang batu iko berdasarkan catatan dari Pengadilan Agama Kota Padang. Kok kita dari Jawa kok Sanak Suara Minang TV juga kami sampaikan. Pengadilan Agama Kota Padang itu mengurus 100 permohonan per hari dari wanita ataupun pasangan suami istri yang mengajukan gugatan cerai. Alasan yang paling banyak selain masalah ekonomi adalah masalah reuni. Nah, kalau masalah ekonomi mungkin wajar. Sebab akibat ada karena peluang karajo, kebutuhan ekonomi yang gadang akhirnya tidak bisa terpenuhi itu. Tapi karena reuni kok memang apalagi ya sedang marah mana gini ada alasannya buka puasa bersama atau lah. Atau jadi tren lo gini enggak? Jangan sampai itu nanti jadi gitu. Iya. Iya bisa jadi tren lo gini-gini kok kan apa namanya? Cara berpikir, pola pikir indah lagi ala mulai kayak bebas gitu. Iya, betul. Ada apa namanya? Pembatasan yang memang harus diikuti. Iya. Seperti yang kecil tadi itu. Tapi kalau penyebabnya reunian sampai banyak orang bacara iko aneh lo kan. Tapi memang batu bukan hanya di Batam, bukan hanya di Kota Padang, di Madima. Ya alasannya reuni ya yang paling jaleh banyak itu kan ketika bulan puasa tuh. Ya. Buka puasa bersama alumni SMA Iko, alumni SMP Iko, alumni fakultas Iko gitu. Itu paling banyak tuh, paling ngaco tuh. Jadi kadang-kadang inyo buka puasa tapi ndak bawa orang rumahnya, ndak bawa bininya, ndak bawa lakinya. Inyo memang minta izin. Nah, dari situ bibit timbul tuh kan nomor telepon dek lalamu ndak kontak kah? WA-WAan, sedang asik-asik gitu loh. Itu memang salah satu faktor. Tak bayang-bayang lo yang lamo kok. Tak bayang-bayang lo yang lamo. Apalagi nan cinta lamo kok ndak kelar-kelar kok dah. Ndak sampai sehari kan balanji akhirnya dari telepon tukar pasan medset WhatsApp segala macam janjian basobo. Itu nanti jadi kini di Kota Padang. Mudah-mudahan Sanak Suara Minang TV
nan acok-acok ikut reuni-reuni gua ada alasan buku puasa bersama lah yang segala macam. Jangan sampai kita jagolah rumah tangga. Bisa-bisa kecil demo lo pokoknya. Bubarkan reuni saja kan. Bubarkan reuni. Iko pasalnya gadang kok reuni kok. Betul. Kalau faktor ekonomi ke alasan sebenarnya enggak bisa juga alasan. Iya. Makanya kita ketika melakukan pernikahan itu kan kita cari kemampuan. Betul. Calon laki awak, calon suami awak atau calon istri awak tadi itu kan. Dan celain masalah ekonomi itu memang harus sama-sama lah berjuang kan. Iya. Tidak bisa harus tadi mencari ketika aduhnya saja suami itu. Kalau iya, suami betul. sedang down pun istri pun harus menguatkan suaminya. Jangan ketika lainnya senang, ketika indahnya lari ya. Itu tidak bisa itu. Karena membangun rumah tangga aku kan dari nol. Dari nol ya sama-sama berjuang ya kan. Iya, betul. Tapi dari sabu kesuksesan seorang suami pasti ada istri yang betul. hebat di belakangnya. Ada istri yang mensupport. Tapi begitu suaminya bataja lari, kok kalau ada wak ada tinggal mana lah. Tinggal mana tuh? Enak mau tuh. Oh. Karena apa? Karena jangan alasan ekonomi saja. Ya. Apalagi cari agamanya baik umpama kecuali betul. suaminya lah memang boleh dikecian tadi melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh agama. Dilarang oleh agama, ya, betul sekali. Punya hura-hura kah, bajudi kah, mabuk-mabuk sekarang juga sementara keluarganya anak diurus, bini tidak diurus, piti balanjo tidak diagi ya. Nah, tapi nyo mabian piti di luar. Itu baru, itu mungkin awak tidak setuju juga kan? Betul tapi betul. kalau dicari suami itulah baru sahu, tapi memang rezekinya sebanyak itu, ya kita harusnya bersyukur. Jangan pasokan. Kadang-kadang gaya hidup kau mengalahkan sadonya. Betul. Soalnya gaya hidupku yang biasa sangsara kan. Betul. Ya kalau nyompamanya mensyukuri yang apa yang nyo punya, nanda mencari kau orang, pasti nyo ndak akan pernah masalah sama suaminya. Pasti. Dan nyo selalu mengikuti suaminya itu baik susah maupun senang. Tiangnya intinya cie, bersyukur. Bersyukur. Tarimo apa yang ada. Dicari orang beliau tu laki awak ndak jodoh tu. Lah sehingga lo cari kasut kaki daun de tetangga sabalah suok lah bali oto baru kita bilo dah. Tu dapat jadi baban dek orang rumah dek laki kau. Alun di bali di laki lah. Alun jadi bali kan dicari laki je lah. Enggak, kadang-kadang ada juga kau. Laki alun bawa to bilo konda. Dek gara-gara reuni kau mantan yang pertama kau lah bawa to kau. Be berjalan je nyo. Nan laki tinggal dek gara-gara oto. Betul. Ya itulah kita berharap lah tentu hidup itu ada panduan kan. Iya, betul. Ada literatur yaitu agama tentunya. Selagi itu paling penting. Suami awak itu inyo indak melakukan hal-hal yang dilarang agama, inyo memang awak cari punya niat untuk menafkahi keluarganya. Tapi secara kemampuan gaji memang tidak bisa di upgrade lain tidak bisa gitu. Karena memang itulah rezekinya. Nah dinikmati jangan kecil tadi gaji laki pemu sekian ambil lu kredit banyak-banyak lah stres membayarnya kan. Lah stres membayar dan nado gaji masuk bayar untuk kredit kredit nan makan uang sekolah anak dan segala macam. Itulah yang memancing terjadinya korupsi. Korupsi akhirnya laki karena jadikan tua korupsi jadinya lain. Betul. Jadi banyak hal mungkin Pak Fred ya tentu tentang kalau kita berharap yang namanya perceraian itu sesuatu memang yang dibenci oleh Allah tapi memang dibolehkan. Iya. Karena memang kalau ketika di rumah tangga itu lain tidak bisa bertahan, ya apapun penyebabnya, yang namanya tadi itu lain tidak suka sama suka, lah tahu balang antara suami dan istri. Betul. Ya kalau memang menyakitkan itu dibolehkan untuk bercerai. Betul. Tapi dan dicari-cari namanya tuh masalah itu kan? Jangan dicari-cari masalah. Ada komen kok Pak Pimpreta, kita baca dulu dari Rida Yose Rijal. Lagu lamo ma Pak Hos. Iko lagu lamo yang mana makasih kok. Ada 3 berita nan kita sampai kau udah Yose. Ada masalah idadaya, masalah ekspor pasir atau masalah perceraian akibat tingginya tingkat perceraian akibat dari reuni salah satunya. Nah, nan kedua dari Des Manis. Bu Des. Pak Pimpret, kini ada solusi untuk memperkecil tingkat perceraian. Suruh dia tes Stephen. Apa tuh Bu Des? Tes Stephen, tolong sampaikanlah ke kami gua. Boleh kami bisa lo menerangkan ke siko gua. Apa nan itu tes Stephen?
Ada komentar dari Uni Nesi Guslina, batu tuh udah Rizaldi. Ikut terkait masalah perceraian tadi kok. Karena beliau Uni kita kok pas mandanga masalah perceraian kok. Jadi terus dari Nur Idam, terima kasih banyak Ajo, kok kawan awak kok Ajo, nyo di Jakarta, nyo di Jakarta kok, Manggale di Tanah Abang. Semoga laku kali ya. Semoga laku lah kali. Jo, le banyak jual beli Ajo tadi pagi Jo. Kok banyak kirim-kirim lah kasih kau baju batik atau daster doa. Kita kali lo di sekolah. Terus dari Romi Renkar Batam. Oi, terima kasih sana alaman caleg kami support tarui Suara Minang TV dari Pak Caleg. Iya. Ahmad Sosiawan. Iya. Udah, terima kasih. Nan pasti nan bacara itu jodohnya lah abi. Samo jo umuan nan lah sampai ajanyo. Sagalo macam penyakit jo kecelakaan lah kajadi penyebab sajo. Kajadi carito orang nan tinggal. Iko pendapat Pak Caleg wah. Terus ada dari Alvin Gucci batu tu dah. Nah, iko balik nampaknya masalah tingkat perceraian akibat dari reuni iko banyak nan tertarik nak. Mungkin apakah nan komen-komen kau lah pernah merasakan mengalami nak. Oh, udah Alvin Gucci dari Malaysia. Terima kasih udah Alvin Gucci hadir Malaysia Pak Pimpret. Iya. Jadi memang banyak lah komen kan. Lah banyak komen kita kan. Oke, pemirsa Dunsana Suara Minang TV, itulah 3 berita tadi yang kami sampaikan terkait apa yang menjadi hangat di kalangan masyarakat Kota Batam dan juga di luar Kota Batam. Yang pertama sekali adalah tadi terkait dengan rencana kedatangan Ibu Ida Dayak, namun hal itu masih menjadi kontroversi karena informasi yang beredar tidak dapat dijawabkan. Jadi kami mengajak pemirsa Dunsana Suara Minang TV untuk selalu berhati-hati. Jangan mudah terpancing, jangan mudah tergoda untuk mengirimkan identitas kita melalui form-form atau aplikasi-aplikasi format apapun bentuknya. Karena jangan sampai identitas yang kita berikan akhirnya disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi tahun ini mendekati tahun politik, banyak beredar fotokopi KTP bukan hanya digunakan oleh oknum tertentu, bahkan ada juga mereka menggunakan untuk memakai pinjol. Ini yang harus dihati-hati sekali, karena pinjol ini sangat mudah. Syaratnya hanya cukup KTP, fotokopi KTP. Kalau foto mungkin bisa dicomot-comot di segala macam, bisa diedit. Nah, itu juga harus hati-hati Dunsana Suara Minang TV. Nah, kedua terkait dengan dibukanya keran ekspor pasir laut PP nomor 26 tahun 2023 oleh pemerintah Indonesia, khususnya Bapak Jokowi, yang mengizinkan kembali ekspor pasir laut dibuka dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan juga alasan yang terpenting sekali adalah mengangkat sedimentasi dari alur-alur pelayaran kita di sekitaran Kepulauan Riau ini yang telah dangkal. Jadi tujuannya adalah memperdalam alur pelayaran dengan mengangkat sedimentasi, bukan pasir lautnya, menurut pemerintah seperti itu. Tapi kita tidak tahu ke depan prakteknya seperti apa, apakah memang sedimentasi itu yang diangkat atau memang pasir itu yang dieksplorasi. Yang perlu kita ingat adalah akibat dari eksplorasi pasir laut ini akan merusak ekosistem yang ada di laut. Dan proses normalisasi atau melakukan menghidupkan kembali ekosistem laut yang hilang itu bukan waktu yang sebentar, sangat lama sekali, terutama terumbu karang. Terumbu karang itu butuh puluhan tahun, bukan belasan tahun, butuh puluhan tahun untuk dia tumbuh. Dan berita terakhir yang kami sampaikan tadi adalah berita yang kami kutip dari luar Kota Batam, khususnya di Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat, adalah tingginya tingkat perceraian di Kota Padang akibat dari reuni. Yang dapat kami sampaikan itu saja Pak Pimpret.
Alah hampir 60 menit nampaknya kita kok menemani pemirsa Dunsana Suara Minang TV. Mungkin ada closing statement dari Pak Pimpret kok. Terkait dari 3 berita tadi ya? Dari 3 berita tadi. Atau mungkin ada himbauan yang lain yang akan Pak Pimpret sampaikan untuk Dunsana Suara Minang TV. Oke. Pertama, terima kasih banyak pemirsa Suara Minang TV yang alah menonton. Oke. Yang alah memberikan komentar. Betul. Yang alah meng-share. Dukung terus channel Suara Minang TV. Iya. Agar kita bisa terus berkarya. Betul. Karena kalau tidak ada penonton Pak Pret, pemain bola itu tidak semangat. Tidak semangat. Artinya apa? Artinya kontribusi pemirsa Suara Minang TV dalam melakukan menonton, berkomentar dan meng-share kepada kawan-kawan itu adalah sebuah penghargaan bagi kita untuk terus bisa berkarya. Betul. Agar SMTV bisa melahirkan program-program yang berkualitas dan memberikan edukasi kepada masyarakat, menyebarkan informasi yang bagus. 2024 itu adalah tahun politik, kontestasi tahun politik, pilpres, pileg, pilgub, dan pilwako, pilihan wali kota. Ya, kami dari Suara Minang TV menghimbau lah seluruh masyarakat Kota Batam, khususnya Kepri Indonesia. Yang pertama, jangan berpecah karena berbeda pilihan. Betul. Jangan bergontok-gontokan karena beda partai. Betul. Tapi kan lawak cali ya Pak Pret. Akibat dari implementasi 2009 balai Patang 2000 sampai balai 2009 balai itu memang terjadi betul-betul perpecahan. Iya. Artinya dulu kalau kita bercerita 2009 balai 2014 2009 balai cebong jo kampret basatunya sudahannya. Kadrun cebong kampret. Iya. Awalnya terjadi seperti pengkotak-kotakan di masyarakat, di elit justru bersatu. Nya duduk-duduk minum kopi, lama-lama mota, makan nasi goreng di stasiun. Iya. Bahkan banyak korban pada saat demonstrasi itu. Betul. Apa yang terjadi? Siapa yang dirugikan? Ya masyarakat juga. Masyarakat. Nah, begitu masyarakat sudah terpecah, saling bahkan satu warung biasanya satu kopi nggak mau ngopi lagi. Akhirnya cari kedai lain untuk memang kopi dek ndak nemu basobok jo kawan yang beda pilihan gua. Samantaro elit tuh lama galaknya di lah bagi-bagi kuasa gua. Bagi kuasa ujung-ujungnya bersatu cebong jo kampret gua. Ngerasain dan di bawah masih tak bisa-bisa gua. Jadi himbauan kami kepada masyarakat Indonesia, masyarakat Kota Batam, berbeda pilihan itu adalah demokrasi. Betul. Demokrasi itu memang harus berbeda. Harus. Tidak harus semua orang untuk kawan. Ada pro, ada kontra itu wajar. Iya. Ada oposisi itu memang harus. Betul. Kalau tidak kan tidak ada kontrol. Seperti kita di media. Media itu perlu kontrol terhadap pemerintah. Betul. Supaya pemerintah itu apa? Diingatkan. Kalau agak ke kiri, jalan kan. Nah, jadi itulah tugas kita sebagai masyarakat itu untuk memberikan kontrol terhadap pemerintah. Betul. Mengkritis itu bukan karena banci. Mengkritis itu karena tidak sayang tuh. Dingean ya kan. Dingean, jangan sampai melenceng. Jangan sampai melenceng. Jalan kau lurus, jangan belok ke kiri. Jadi jangan anti kritik. Dan masyarakat pun juga mengkritik, jangan menghina. Jangan menghina, jangan mengkritik boleh tapi ada dasar, ada fakta, ada data yang disampaikan. Ya, tentu kita berharap baik pemerintah maupun masyarakat, pemerintah juga memberikan sebuah edukasi politik yang baik kepada masyarakat. Betul. Agar masyarakat tuh paham tentang politik itu. Betul sekali. Tidak hanya ditipu, kan? Ditipu dengan apa? Dibaginya 300.000 suaranya. Atau dia bantuan sosial. Ya dolo calonnya tuh. Ada ya caranya tuh. Enggak calonnya dolo. Bahkan calonnya tuh oknum RT RW. Sampai ke situ. Sampai ke sinan ya. Nah, jadi dicari warganya, Bu, bara di rumah ampe kali 300. Bara tuh 700. Yang kecil orang rumah daripada ndak ada dape, beleko aja. Kalau 5 tahun lagi janji itu sih kan. Iya betul. Cak njalih dulu sih. Jadi sayang. Artinya apa?
orang berpolitik tidak mengajarkan masyarakatnya berpolitik dengan baik. Betul sekali. Akhirnya masyarakat awam yang tidak paham tentang itu, yang penting kini kau dulu sih. Itulah money politik itu ya. Itulah yang money politik ya. Nah, kalau kan tahun politik kok. Janganlah dirusak politik itu dengan money politik yang pada akhirnya pembodohan terhadap masyarakat. Betul sekali. Nah, yang kedua, berbeda pilihan itu adalah fitrah. Fitrah. Kalau kecil orang-orang kayak sarangkan bantu saya lebih beda, apalagi pendapat kan. Iya, betul sekali. Tak ada orang kau yang sama di dia. Jadi awak beda bantu aku. Betul. Apalagi si kapalo kan itu. Apalagi si kapalo. Jangan paksakan pendapat awak atau harus tak awak. Oh, tidak bisa, jangan ya kan? Disamakan. Iya. Awak beda gerbong kok. Beda gerbong, kalau inyo pendapatnya si A, silahkan saja. Iya, silahkan saja. Itu menurut inyo. Iya. Tidak rajak kecil awak, rajak dia ke depan lo awak kan. Iya, yang penting sekali. Jago kekompakan, iya. Jago persatuan. Iya. Jangan sampai dek gara-gara salah partai, salah caleg, salah pilih akhirnya bercakap. Oh iya. Besok caleg itu nyelamat mau tahu kawannya itu kan. Sementara yang dibawa kok yang dibawa laparang ya. Jadi itulah salah satu himbauan kami kepada masyarakat Indonesia, masyarakat Kota Batam, masyarakat Kepri, jaga kekompakan, jaga kesatuan NKRI. Betul. Jangan terpecah belah, terprovokasi dengan hal-hal yang memang sepele. Yang paling penting pilih sesuai dengan hati nurani. Pilih sesuai dengan hati. Jangan sesuai dengan PT barang. Jangan sesuai dengan PT. Kapan perlu yang PT itu tidak dipilih ya? Enggak usah dipilih ya. Berarti komentarnya mental korup kok. Iya. Kalau ada caleg siapapun bentuknya, apakah calon wali kota, calon legislatif, inyo menyogok, coret namanya. Coret nama langsung. Iko mental korup kok. Mental korup kok. Harus dihilangkan karena itu. Karena PT-nya kalau pastinya pengen balik. Oh tentu yo. Tidak ada yang gratis kini dapat berat. Tidak ada, makan siang tidak ada yang gratis. Tidak ada makan siang gratis. Kan duduk di kadai mah iya mah. Iya. Walaupun ya putih ya. Walaupun ya putih ya. Di morning bakiri saya kini ya putih 2.000 harga. Iya. Nah jadi bagi para legislatif pun begitu, eksekutif pun begitu. Berilah pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, agar masyarakat itu juga ikut. Kalau memang masyarakat melihat atau menyaksikan sendiri ada money politik, ada kecurangan-kecurangan, ada Bawaslu laporkan. Iya, betul, betul. Dan kita berharap juga penegak-penegak hukum ini juga menindaklanjuti. Betul. Jangan hanya pilih kasih. Ya pilih kasih. Begiliran orang kada kayaknya. Si Iko setoran gadang kok. Iko. Nah, enggak boleh ya. Betul. Apalagi kini kan kita tahu panasnya peta politik. Oh, sangat. Baik di nasional ataupun di daerah. Betul sekali. Bagaimana kita mendengar hiruk pikuknya itu. Betul. Kita menghimbau masyarakat Kota Batam tetap jaga kekompakan. Apalagi ulang awak Minang. Jangan lupa tuh. Ya. Itu yang susah. Awak kok jauh-jauh merantau ke Batam kok. Dicari dun sana. Iya, bukan dicari musuh. Jangan cari musuh. Betul sekali. Dia salah pendapat baca kak. Dia salah ndak sependapat akhirnya ndak bersapaan. Nah, itu ndak mantap kok ya kan. Harusnya kita dari kampung bayi marantau jago persatuan, jago kekompakan. Tapi lah disebut orang kayak lidih itu kalau sabatang ini ndak bisa membuang sarok. Tapi kalau sakabeknya bisa berasi halaman rumah RBE-nya. Nah, itu pesan doa terakhir. Oke. Terima kasih Pak Bret. Oke, dun sanak Suara Minang TV ndak taraso lah labia dari 60 menit kami menemani dun sanak Suara Minang TV. Sekali lagi kami mengajak apa yang sampaikan oleh Pak Pimpret tadi, jangan lupa pilih sesuai dengan hati nurani. Itu yang paling penting Pak Pimpret ya. Dan ndak bosannya kami mengajak seluruh pemirsa dun sanak Suara Minang TV dimanapun berada, bahkan di manca dunia. Kok dek gara-gara kameramen kok manca dunia kok lah jadi trending lo gini dek gitu, lah jadi hashtag kita lo kok. Jangan lupa untuk selalu memfollow, komen, like dan share fanpage Suara Minang TV di Facebook, dan juga subscribe, like, komen dan share channel YouTube Suara Minang TV, juga Instagram @suaraminangtv dan TikTok @suaraminangtv. Demikian kami menemani dun sanak Suara Minang TV tidak terasa 60 menit. Saya Fred Azwansa dan pimpinan redaksi Rizal Dican mengucapkan terima kasih banyak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaro Minang TV, suaro urang awak.